tapi mungkin saya akan singgung saja sedikit itu, ya. Terus di distribusi peluang itu, distribusi teoritis itu ada 3 hal ya penekanan kita, itu masuk distribusi normal, binomial, dan Poisson. Itu harus tuntas hari ini juga ya, karena kalau saya lihat lagi kembali, penaksiran parameter dan uji hipotesis itu pada pertemuan berikutnya, dan konsep analisis statistik itu pertemuan berikutnya ya. Jadi seperti itu ya, Dek, semua. Ya. Saya mulai saja dulu sini, akan banyak slide nanti ini yang saya akan beri. Ya. Halo? Ya. Tunggu, kenapa ini? Kok ini yang muncul ya? Kenapa tidak mau muncul yang saya? Ya biar ini aja dulu ya. Jadi saya tutup dulu ya yang lain supaya. Udah. Oke ya. Mana? Ya, oke. Jadi prinsip daripada probabilitas itu yang Anda harus tahu ya, bahwa probabilitas itu merupakan perhitungan yang berdasarkan pada jumlah yang terjadi dibandingkan dengan banyaknya banyaknya percobaan ya. Dan kalau kita berbicara tentang probabilitas, maka yang harus kita pahami bahwa di situ ada ruang sampel, di situ ada ada peristiwa yang harus kita pertimbangkan. Ya, contohnya misalnya jenis kelamin itu ya ada 2, laki-laki dan perempuan. Sehingga untuk munculnya kejadian itu ya 2 opsi saja ya per 1 per 2. Sama dengan koin, kalau kita melempar secara sederhana ya, kejadian sederhana daripada sebuah koin itu adalah 1/2. Kenapa? Karena sisi satu itu memiliki kesempatan yang sama dibanding sisi yang lain. Jadi ada 2 sisi, maka kejadiannya itu adalah 1/2 ya, seperti itu. Berikutnya juga yang sederhana Anda harus tahu di sini ya, bahwa aksiom daripada probabilitas itu ya, bahwa jumlah semua probabilitas hasil dalam ruang sampel tunggal sama dengan 1 ya, itu ketentuannya sama dengan 1. Kenapa? Karena maksimal kejadian itu adalah 1 ya, karena kita berbicara tentang probability berarti 0,0,0,0, tidak ada kejadian yang lebih daripada 1 ya, semua 1. Jadi dia berangkat dari 0 sampai dengan 1 ya. Terus yang kedua adalah probabilitas peristiwa kompleks sama dengan jumlah probabilitas hasil yang membentuk peristiwa ya. Jadi apa yang dibahasakan oleh nomor 2 ini adalah seperti ini. Prinsip matematikanya A atau B itu merupakan penjumlahan daripada A tambah B. Jadi kalau kita mau mencari bagaimana kejadian A
atau B yang akan terjadi, maka kita tentu saja mempertimbangkan ini ya keseluruhan kejadian tersebut. Nah, sama seperti yang tadi koin itu ya, bagaimana munculnya sisi satu dibanding sisi berikutnya itu apa tuh namanya seperdua ya. Kenapa? Karena dua sisi di situ pada koin. Nah, bagaimana kalau dadu? Ya, berarti ada 6 ya, seperti itu. Probabilitas dua peristiwa independen sama dengan produk dari probabilitas masing-masing ya. Jadi misalnya A dan B itu merupakan perkalian daripada A dan B, probabilitas A dan B ya, seperti itu ya. Ya, ini distribusi probabilitas cocok dengan jenis data pada makhluk hidup ya. Jadi ya, jadi inilah analogi-analogi yang dipakai dalam perhitungan-perhitungan probabilitas bahwa bagaimana percobaan-percobaan matematika yang ada dalam ya yang mengawali itu ya probabilitas itu kan dimulai dari percobaan-percobaan benda-benda ya yang logikakan sehingga muncul rumus-rumus matematika ya seperti itu. Namun demikian juga bahwa probabilitas distribusi itu bisa identik dengan kejadian makhluk hidup, ya. Anggaplah misalnya kejadian penyakit, ya seperti itu, atau COVID yang sekarang ini lagi tinggi. Nah, perhitungan-perhitungan tentang tren kasus, ya seperti apa itu, ya itu berdasarkan daripada prinsip-prinsip itu tadi probabilitas secara sederhana yang kemudian dikembangkan menjadi distribusi probabilitas atau distribusi teoritis ya seperti itu. Ini lewat saja ya. Jadi random variable itu ada 2, acak diskrit dan acak berkelanjutan ya. Nah, inilah yang kemudian akan kita pelajari ya. Yang variabel acak berkelanjutan itu adalah distribusi normal, sementara diskrit itu ada 2, yaitu binomial dan Poisson ya, seperti itu. Ini binomial ya, seperti ini ya. Sukses dan gagal yang dikemukakan oleh Bernoulli ya. Seperti itu ya. Jadi lempar koin, kepala atau ekor, jenis kelamin bayi ya, perempuan atau laki-laki atau kelangsungan hidup ya. Itu prinsip-prinsip daripada binomial. Kenapa? Karena dia berdasarkan pada 2 kejadian ya, yaitu kepala atau ekor ya. Jadi tidak ada dipertimbangkan badan di sini, hanya kepala dengan ekor. Kenapa? Karena kita berbicara tentang koin ya, ada dua sisi. Jenis kelamin juga ada 2 ya. Ya, yang lain itu ya penyimpangan itu ya, penyimpangan. Berikutnya adalah kelangsungan hidup ya dari organisme ya. Kenapa? Karena dia hanya berbicara tentang hidup dan mati. Berarti dua hal yang ini ya. Jadi ingat bahwa binomial itu adalah 2 sisi saja yang dipertimbangkan ya. Poisson, ketika ada sejumlah besar percobaan tetapi kemungkinan keberhasilannya kecil, perhitungan binomial menjadi tidak pasti. Oleh karena itu kita menggunakan pendekatan Poisson ya. Jadi kalau sudah banyak perhitungannya lebih daripada 2, maka pendekatan yang dipakai itu adalah menggunakan Poisson ya, seperti itu. Binomial sudah tidak bisa menjawab itu ya. Jadi contoh misalnya jumlah kematian akibat tendangan, nah dan seterusnya ya. Ya, jumlah rata-rata keberhasilan dari N percobaan ya, seperti itu. Ini prinsip daripada Poisson ya. Ya, contoh misalnya ada 64 kematian dalam 20 tahun dalam ribuan tentara ya, contoh seperti itu. Nanti akan banyak ada distribusi normal ya. Ini ya. Jadi dia menggunakan pada prinsip central limit theory ya yang variabel acak independen binomial akan mendekati distribusi normal. Jadi kalau sudah sampelnya sangat banyak, maka menggunakan distribusi normal. Contoh misalnya tinggi manusia ditentukan oleh sejumlah besar faktor, baik genetik maupun lingkungan, yang merupakan tambahan dalam pengaruhnya. Dengan demikian mengikuti distribusi normal ya. Nah, ini prinsip daripada distribusi normal ya, seperti itu.
Ya, ini penggambaran daripada distribusi normal ya, seperti ini ya. Nah, berikutnya kita pindah slide, saya akan langsung masuk ke distribusi normal ya. Jadi hari ini kita begitu banyak yang akan kita bicarakan ya. Sudah lihat enggak? Belum? Belum, Belum? Bu. Belum, Bu. Oh, masih ini ya. Saya harus tutup dulu yang tadi supaya tidak muncul. Saya lupa, tidak sempat gabung ya, jadi agak itu. Oke, sudah muncul? Biru, latar biru kan? Iya. Iya. Halo? Oke. Nah, jadi ini untuk yang pertama kita akan bahas tentang distribusi normal atau standar normal distribusi ya. Jadi prinsipnya ini adalah berdasarkan pada 3 hal ya komponen, yaitu bahwa distribusi ini berdasarkan pada lonceng ya, mendasarnya itu adalah berbentuk lonceng ya. Kemudian ini memiliki rata-rata sama dengan 0 ya, dan memiliki standar deviasi sama dengan 1 ya. Jadi sangatlah penting untuk mengembangkan keterampilan ya, menemukan area ya atau probabilitas frekuensi relatif yang sesuai dengan berbagai wilayah di grafik ya, seperti itu ya. Nah, jadi ini penggambaran daripada yang tadi bahwa 0 ya, apa itu namanya, rata-ratanya dan 1. Ini kemudian kenapa bisa seperti ini pengembangannya? Kenapa? Karena ini nanti akan kita gambar ini 1, 2 ini merupakan penggambaran dari kondisi yang ada di masyarakat. Tapi bahwa 0 rata-ratanya dan standar deviasi 1 itu adalah prinsip dasar daripada distribusi normal itu sendiri ya. Nah, contoh misalnya jika termometer memiliki pembacaan rata-rata dan derajat ya dan standar deviasi 1 ya, derajat ya. Jadi rata-ratanya 0 derajat dan standar deviasinya itu adalah 1 derajat air beku ya. Dan jika satu termometer dipilih secara acak, tentukan probabilitas bahwa pada titik beku pembacaan kurang dari 1,58 derajat. Jadi maksudnya seperti ini, bahwa kita percaya bahwa di dalam ya di dalam kondisi normal bahwa rata-rata dari termometer itu adalah 0, anggaplah seperti itu, 0 derajat. Terus standar deviasinya adalah 1. Ya, itu secara umum ya kondisinya. Tapi bisa saja ada satu hal kondisi kemudian kita melihat menganalisis termometer yang ada di lapangan di masyarakat ya. Apakah betul sesuai dengan prinsip ini tadi 0 derajat dan standar deviasi 1. Oleh karena itu kita mengambil satu contoh acak yang ada di toko misalnya seperti itu ya. Apakah ada penyimpangan ya, adakah hal yang di luar daripada itu atau seterusnya. Nah, kita menemukan bahwa ada satu yang seperti itu, pembacaannya kurang dari 1,58 derajat ya. Apa yang harus kita lakukan dengan data seperti ini ya? Nah, ini kita buat gambar seperti ini ya. Ingat tadi bahwa distribusi normal itu adalah berbentuk lonceng. Maka kita buat lonceng seperti demikian. Terus kita tempatkan 0 itu adalah rata-rata. Nolnya ini sini rata-rata tadi seperti yang disebutkan. Dan kita tempatkan angka yang 1,58 itu di sebelah kanan karena dia positif. Jadi set itu tadi yang angka yang 1,58 merupakan setnya ya. Kita tempatkan dia di sini sebelah kanan ya. Kenapa? Karena dia bilang ya enggak ada angka negatif, dia sebut adalah 1,58. Selesai sampai di situ. Nah, jadi kita garis seperti ini ya, di merah seperti ini. Nah,
terus ditanya, pertanyaannya tadi kita kembali ya. Pembacaannya kurang dari 1,58. Yang dibaca adalah berapakah probabilitasnya kalau kurang dari 1,58. Maka ini ya, kita tarik begini, kita tarik seperti ini tadi 1,58 seolah-olah ya. Terserah mau taruh di sini ya, yang jelas 1,58 deh. Ya, bisa sini. Ditanyakan berapa kurang dari 1,58, berapakah probabilitasnya kalau kurang dari 1,58, berarti yang ditanya adalah sebelah sini, karena kurang, ya. Kalau ini lebih tinggi, lebih besar, ya kan, ini lebih kecil, ya, ke sini ini makin kecil, ini menjadi negatif, ya, seperti itu. Oke, ya, dari mana didapat 0,9429 ini? Kita membutuhkan tabel yang disebut dengan tabel distribusi normal ya. Tabel distribusi normal Anda bisa mencari di internet, ada di buku statistik, ada di belakangnya di lampiran, Anda bisa buka situ. Yang jelas judulnya adalah tabel distribusi normal atau tabel set ya. Silakan searching mulai sekarang setelah kuliah kita ya, nanti akan menjadi ada peluang ya. Nah, terus tadi ingat berapa 1,5 berapa? 1, berapa? 1,58. Maka bagaimana mencari posisi daripada distribusi normalnya? Maka kita cari angka yang 1,5 di sini. Ini 1,5 kita dapat ya, seperti itu. Ini memang angkanya 2 ya, di sini 2 angka ya, seperti itu. Satu angka di belakang, satu angka setelah desimal ya, tapi yang jelas 2 angka seluruhnya. Terus 8-nya kita cari di atasnya ya, seperti itu ya. Pertemuan antara keduanya itulah yang kita ambil ya. Jadi 1,5 di sini, 0,08-nya di atas ya. Jadi angkanya adalah 0,9429. Jadi itulah menjadi probabilitasnya ya. Ya, kita sudah dapat ya. Seperti itu. Ya, ini tadi. Oke. Nah, berikutnya ya. Nah, misalnya pertanyaannya berbeda lagi. Jika termometer memiliki pembacaan rata-rata 0 derajat dan standar deviasi 1 ya. Dan jika satu termometer dipilih secara acak, ditemukan probabilitas bahwa pembacaannya di atas 1,23 ya. Jadi kita tempatkan ini karena dia bilang minus 1,23, maka di sebelah kiri daripada 0 ya, toh kita taruh di sini saja seperti itu, seperti 1,23. Terus kita lihat lagi tabel ya, karena dia bilang ya temukan di atas, berarti di atas berarti sebelah kanan toh, karena dia bilang di atas, nih lihat ya, mana di atas, kata-kata di atas berarti sebelah kanan yang ditanya, karena makin ya kan, makin positif ya, seperti itu. Kita kembali ke tabel lagi, ingat ini angkanya 0,8907 ya. Berapa tadi? 1, berapa? Minus 1,23. 1,2 di sini. Oke, 1,2 di sini. Ini 3-nya di mana di sini? Ya, berarti ini dia. 0,8907. 0,8907. Oke. Ya. Mudah kan? Inilah probabilitasnya ya. Berikutnya, bagaimana kalau disuruh cari dua ya. Misalnya kayak gini, tentukan probabilitasnya yang terbaca pada titik beku antara minus 2 dan 1,50. Kita tempatkan minus 2 di sini ya, 0,00, terus 1,50 positif di sini. Nah, karena ditanya, tentukan probabilitas yang terbaca pada titik beku di antara minus 0,2
minus 2 0,00 dan 1,50. Berarti di sini yang ditanya. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Ya, maka bisa seperti ini. Ada dua cara yang bisa Anda pakai. Ya, ini tuntaskan dulu. Ya, kita cari dulu ini minus 0,22 berapa nilainya ya. 0, ya kita lihat Anda hafal ini ya, 0,028 ya. 0,0228. Kita lihat tabelnya. Jadi 0, berapa? 2,00 di? Iya. Ini ya. Coba teman-teman. Ya, coba kita cari dulu 1,50 berapa. Ini dulu, kita cari 1,50. Ya. Ini ya. 1,50 ya. 0,2332 ya. 0,9332. Nah, ini dia. Ya. Kenapa bisa angka ini kita dapat? Coba aku cari ini ya, 0,99 ya. Dikurang 1 berapa? Atau cara begini dulu. Jangan dulu ini, ingat jangan dulu ini ya. Jangan dulu ingat ini. Kita karena ini tadi totalnya adalah 1 ya. Totalnya ini adalah 1 ya. Ya. Maka perpotongannya ini adalah 0,05. Iya toh? Ya, Bu. Ya, sekarang 1,50 ya. Tadi hasilnya adalah 0,9332. Coba kau kurangi dengan 0,5. Berapa? Catat dulu. 0,5 ya, 0,5. $0,4332. Sudah dapat? Nah, sekarang 2,00 tadi ya, berapa? Kembali. 2,00 di sini ya, ini. 0,9772 dikurang dengan 0,5. Coba. Ya, 0,9772 dikurang 0,5.
0,4772. Ya, tadi berapa? Yang pertama ini 1,50 ini tadi 0,9332 dikurang 0,05 berapa? 0,5. 0,4332. Yang satu berapa tadi? 0,4772. Nah, sekarang gabung Ki. Antar keduanya tambah Ki itu hasil pengurangannya tadi 0,9104. Nah, ini dia hasilnya. Ya, enggak usah cara ini kamu agak pusing ya. Ya, seperti itu. Jadi mencari wilayah yang di antara ya seperti itu. Ya. Oke. Ini kita pindah ya. Nah, sehingga notifikasi daripada secara umum ya, daripada distribusi normal itu bisa lebih besar, P lebih besar, probabilitas ya, berapakah probabilitas set lebih besar daripada A gitu ya, konteks pertanyaan matematikanya. Berapakah probabilitas jika set lebih kecil daripada A, atau bisa saja A lebih kecil daripada nilai set dan lebih kecil daripada nilai B. Ini adalah kalau dia berada pada antara. Bisa saja juga pertanyaannya di luar daripada itu. Misalnya kayak gini gambarnya ya. Jadi ini tidak jadi notifikasi yang ada di sini tidak belum lengkap ya. Ini masih ada satu ya. Bagaimana kalau yang ditanya yang di sini dan di sini? Dua sekaligus ya. Itu lain lagi tuh ya prinsipnya. Jadi bisa seperti itu tadi. Ini hasilnya baru dikurang dengan satu, ya kan? Seperti itu. Kalau kita sudah dapat ini, kita kurangi aja dengan satu. Jadi kita dapat yang di sini dengan yang di sini. Tuh? Seperti itu. Oke? Ya. Nah, berikutnya adalah menemukan nilai set score ketika diberi kemungkinan, ya. Bisa saja kondisinya terbalik, ya, terbalik. Misalnya probabilitasnya ditahu, ya, dengan angka misalnya 0,05, terus kalau disuruh cari nilai setnya, apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya kita mengetahui probabilitasnya, tapi kemudian yang disuruh cari adalah nilai setnya, ya, seperti itu, ya, ini. Contohnya misalnya adalah 0,05, ya. Atau misalnya ya kita disuruh cari berapakah nilai setnya kalau probabilitasnya adalah 0,025 dan 0,025. Ya, seperti itu. Maka apa yang harus dilakukan ya? Kalau misalnya adalah 0,05 ya, terus disuruh cari nilai setnya. Maka kita kembali ke tabel set, ya, kita cukup mencari angka 0,05 di sini ya. Demikian banyak ini, yang mana yang mendekati dengan 0,05. Di mana kira-kira? Ayo. Ini coba ya, coba kau lihat ini. Ya. Ini adalah 0,9750. Kenapa ini, Bu? Kenapa bukan angka 0,05 di sini? Kenapa ini? Kan yang disuruh cari adalah 0,05. Kenapa ini? Ya. Ya, ingat bahwa yang tadi itu ya. Ini ya. Sorry. Oh, sebentar. Ya. 1,9. Ini dia. Ya.
ini tadi ya. Oke, ya, jadi begini ya. Jadi ini cukup kita kurangi, ini kan 0,05. Ingat bahwa prinsip daripada probabilitas itu adalah berapa? Satu totalnya. Ya, untuk mengetahui nilai yang ada di sini area 0,95 ya. Kenapa bisa 0,5 di sini? Karena kita kurangi saja satu ya. 0,05 dikurangi dengan 1. Hasilnya adalah 0,95 ya, 0,95. Berapakah nilai setnya daripada 0,95? Ya, maka kita lihat ke sini ya. Ya, yang mana yang mendekati 0,95? Ya ini. Ini yang mendekati 0,95. Kalau ini 0,9505 sudah melampaui, lewat. Ini mendekati, maka ini yang kita ambil. Ya, ini yang kita ambil 0,95. Terus kita melihat ke samping itu adalah 1,6. Terus kita melihat ke atas adalah 0,04. Perpaduan angka itu adalah 1,64. Itulah nilai setnya. Ya, seperti itu. Ya. Ya, jadi kita melihat ke samping, kita temukan dulu angkanya yang ada di sini, ya. Terus kita melihat ke samping dan kita melihat ke atas, itulah nilai setnya, ya, seperti itu. Ya. Oke. Berikutnya. (0,05) ya. Misalnya ini dibagi dua lagi ya, kiri dan kanan ya. Ya. Jadi sebenarnya ini hampir sama dengan logika hipotesis nanti ada dua arah dan satu arah ya. Jadi kalau begini konteksnya ini adalah satu arah ya. Ingat bahwa ini satu arah. Kalau dibagi dua begini maka dia dua arah ya. Jadi sebenarnya yang 0,05 juga tapi dibagi dua ya. Alfanya ini adalah 0,05 ya. Ingat ini probabilitas atau alfanya nanti adalah 0,5, tapi karena dia dua arah maka dia dibagi dua. 0,5 dibagi dua adalah 0,025. Maka berapakah nilai probabilitas, berapakah probabilitas yang ada di sini ya? Dan berapakah nilai setnya ya? Maka kita cukup mencari ya angka yang ada di sini ya dengan mengurangi angka 1 dengan dikurang 0,025. Coba hitung, berapa 1 dikurang 0,025, berapa? Ayo. 0,975. Oke, kita kembali ke tabel ya. Kita cari mana 0,975. Ya, ini dia persis 0,975. Nah, kita ke kiri 1,9 dan kita melihat ke atas 0,06. Penggabungan keduanya adalah 1,96. Nah, ini dia hasilnya ya. Nah, di sini ada minus, di sini ada plus ya. Oke, sampai di situ bagaimana pengaplikasian distribusi normal ya. Pengaplikasian distribusi normal tentu saja dengan adanya prinsip dasar daripada distribusi normal ini tentu saja kita akan menggunakan pada realita yang ada di masyarakat ya, kondisinya seperti apa itu ya. Jadi prinsip-prinsip itu tadi yang kita akan pakai. Jadi tentu saja kita akan memformulasi dulu kita melakukan konversi terhadap data masuk ke menjadi distribusi normal ya. Jadi ya kita lakukan seperti ini, kita butuh rumus seperti ini, set sama dengan x dikurang new di per tau ya. Seperti itu. Jadi ini adalah formula konversi kondisi yang ada di masyarakat, kita konversi menjadi kondisi yang ada pada distribusi normal. Sehingga logika ini yang kita pakai ya, seperti itu ya, kondisi yang ada di masyarakat terus kita
itu ya konversi ya menggunakan rumus ini. Contoh misalnya ya bahwa kami mencatat muatan aman untuk taksi ditemukan 350 pound. Kami juga mencatat bahwa berat rata-rata penumpang diasumsikan adalah 140. Asumsikan kasus terburuk bahwa semua penumpang adalah laki-laki. Asumsikan juga bahwa bobot pria biasanya didistribusikan dengan rata-rata 172 pound dan standar deviasi 29. Jika satu orang dipilih secara acak, berapakah probabilitas dia memiliki kurang dari 174? Ini banyak ini ya. Tapi nggak apa-apa, kita pakai ini, kita fokus ke sini ya, kita fokus ya, asumsikan bahwa asumsi bahwa bobot pria biasanya didistribusi dengan rata-rata 172 pound dan standar deviasi 29. Dan berapakah probabilitas jika memiliki ini? Ya, jadi kok fokus ke sini angka ini, kenapa? Karena kita ke rumus bahwa tau itu kita sudah dapat, tau, terus ini adalah mana populasi mana sampel ini. Ya, ini adalah rata-rata, tapi tentu saja kita harus tahu mana populasi mana sampel, ya. Ya ini kita lihat, ya. Jadi yang populasi yang ini 174 itu adalah kondisi apa? Yang X tadi, ya. Sementara 172 itu adalah new, ya. Ya, kita bagi saja dengan tau, ya 29, ya sama dengan 0,007, ya itu. Ini sudah kita konversi, ya ini kita sudah konversi menjadi kondisi normal, ya 0,07. Ya, kita kembali ke pertanyaan. Ya, ini Anda lihat. Berarti ini adalah populasi. Ya toh? Karena dia bilang asumsikan bahwa bobot pria biasanya terdistribusi dengan rata-rata 172. Ini yang ideal atau kondisi ideal ya. Nah, tapi kemudian yang menjadi sampel ya ada yang beratnya adalah 174 ya, seperti itu ya. Nah, kita tempatkan, kita gambar seperti biasa ya. Distribusi normal, terus kita tempatkan angka 0 di sini. Ini adalah kondisi sudah distandarisasi, ini masih kondisi yang belum distandarisasi. Ya, bahwa anggaplah nolnya di sini, anggaplah ya, atau jangan dulu 0 ya. Anggaplah kita buat seperti ini ya, 172 di sini posisinya, terus berarti 174 di sini ya. Kalau kita anggap bahwa 172 di sini, maka 174 di sini ya, gitu. Nah, terus ini adalah kondisi yang sudah kita standarisasi, 0 seperti itu, maka nolnya, maka kita menempatkan 0,07 di sini setelah 0 ya, di situ. Oke, ya. Nah, berikutnya kita akan mencari berapa probabilitasnya ini, ya, 0,072. Kita cukup melihat tabel yang tadi. 0,072, 0,07 tadi ya, 0,07 ini. Ya. 0,5279. Coba kita lihat. Ya. Ini dia. Areanya adalah 0,279. Oke, jadi kita sudah mendapatkan probabilitasnya. Paham sampai di sini aplikasinya? Ada pertanyaan sampai di sini? Belum paham. Jadi, prinsip dasar daripada distribusi normal ini ya, kita kemudian pakai untuk melihat kondisi yang ada di masyarakat ya, bahwa ya
tentu saja kita menggunakan rumus ini untuk menggunakan distribusi normal, ya. Kita menggunakan rumus ini sebagai formula konversi, ya. Seperti itu, ya. Berbeda yang tadi, lain kondisinya karena kita belum berbicara tentang apa tuh namanya, ya. Belum, masih kondisi normal tadi itu yang awal-awal, tapi ini sudah harus membutuhkan apa tuh namanya konversi. Kenapa? Karena berbeda angkanya, ya, berbeda data-data yang disajikan, ya, seperti itu prinsipnya. Jadi rumusnya ini adalah set itu diperoleh dari X kurang U per tau. Tau ini adalah standar deviasi, sementara ini X adalah rata-rata populasi, ya. Ini adalah rata-rata populasi, sorry, ya. Terus ini adalah rata-rata sampel, ya. Seperti itu. Jadi yang di atas itu semua rata-rata. Satu populasi, satu sampel, ya. Di bawah ini adalah tau, ya, seperti itu. Nah, kalau kau melihat soal rumus, ya, soal untuk menggunakan rumusnya, maka kau harus kenali mana yang rata-rata, mana yang tau, mana yang rata-rata populasi, mana yang sampel, ya, itu, ya. Jadi yang di atas ini variasi data saja, ya, variasi data, ya, variasi data untuk membingungkan. Kok hanya fokus pada di sini, ya. Ya, jadi 172 dan 174 dan 29, ya, fokusmu harus bisa melihat bagaimana pembacaan kasus, ya, seperti itu. Nah, berikutnya kita pergunakan rumus itu yang kemudian kita masukkan angka-angka ini, ya, 172 dikurang 174 dikurang 172 per 29, hasilnya adalah 0,07. Nah, supaya mudah, jangan sampai kita salah mengartikan ini, maka kita butuh gambar, ya, kita butuh gambar seperti ini, kita gambar, ya. Terus kita letakkan angka-angka yang tadi 172 di sini, ya, terus 174 di sini, ya kan, seperti itu, ya. Nah, setelah kita gambar seperti ini, maka kita lagi gambar untuk kondisi yang setelah terstandarisasi, bahwa ini 0,07, ya, ini ada set 0 dan set 0,07. Ya, 0 dengan 0,07. Ya. Nah, tapi kan yang ditanya bukan nilai setnya, ya. Bukan nilai setnya saja, tapi yang ditanya adalah probabilitasnya. Kalau pertanyaannya sampai kepada nilai set, selesai, ya toh, ini sudah dapat kita. Yang ditanya adalah probabilitasnya, berapakah probabilitasnya pada itu, ya, ini. Berapakah probabilitas dia memiliki berat kurang dari 174. Jadi yang ditanya adalah probabilitas, ya. Probabilitas, ya, seperti itu. Maka angka yang ada kita dapat ini, inilah yang menjadi acuannya kita, ya. Ingat, kurang. Dia pertanyakan adalah probabilitas dia memiliki kurang, ya, kurang dari 174. Maka, ya, berarti kalau kurang berarti yang di sini yang ditanya kan, ya kan, bukan di sana. Ingat itu, ya, ya. Nah, kalau yang di sana yang ditanya, maka, ya, sudah jelas, ya, maka kita cukup lihat tabel, ya, walaupun juga bisa juga seperti ini membingungkan nanti untuk melihat mengetahui mana kayak ini atau ini, ya cukup kita lihat bahwa kan totalnya adalah 1. Kalau kita lihat gambarnya begini lebih banyak, ya pasti ini yang ditanya, ya kan, seperti itu. Sudah ini angkanya. Kadang-kadang kalau kita menemukan angka yang ada di tabel, kadang-kadang kita masih bingung, ini mikah angkanya atau bukan. Tapi kalau kita lihat tadi posisinya lebih besar dan agak lebih banyak, berarti itu sudah, ya. Tadi adalah 1 berapa? 0,07. Berarti ini. Ya. Berarti ini, ya. Jadi 5279. Ya, gitu ya. Mana tadi? Ya, ini. Sudah, ya gitu aja, ya. Berikutnya nanti akan ada soal-soal seperti ini, baik itu yang pakai konversi, baik itu tidak pakai konversi, ya. Tergantung mana yang bagaimana kau memahami konteks daripada pertanyaannya. Nanti akan banyak latihan, ya, seperti itu.
sehingga bisa mempermantap pada saat ini ya. Oke, sampai di situ untuk distribusi normal. Cukup sampai di situ untuk distribusi normal ya. Kita pindah ke berikutnya ya. Oke, kita akan membahas berikutnya adalah Poisson distribusi ya, distribusi Poisson ya. Sudah lihat tampilan PPT-nya? Sudah lihat? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ya, jadi distribusi Poisson adalah jika peristiwa terjadi pada laju yang konstan dari waktu ke waktu. Distribusi Poisson memberikan kemungkinan jumlah peristiwa X yang terjadi dalam kurun waktu T, ya, seperti itu. Jadi ada peristiwa X, tapi juga mempertimbangkan waktu, ya, karena sebenarnya Poisson juga itu ada yang sederhananya, tapi kita langsung coba yang menggunakan waktu lebih aplikatif, ya, seperti itu, ya. Ya, ini prinsip dasar daripada Poisson bahwa nu itu sama dengan tau, ya. Nu sama dengan tau, ya. Varians dan standar deviasinya hubungannya yaitu kita tahu bahwa tau pangkat 2 itu sama dengan lambda, ya. Sorry, jadi nu sama dengan lambda, tau pangkat 2 sama dengan lambda, sementara tau sama dengan akar daripada lambda, ya, seperti itu, varians dan standar deviasi. Jadi tau itu lambda merupakan jumlah hitung yang diharapkan dalam periode waktu tertentu, ya, jumlah hitung yang diharapkan dalam periode waktu tertentu. Nah, jadi ini adalah untuk variabel acak Poisson dan varians rata adalah sama, ya. Jadi itu prinsipnya, sehingga kenapa nu itu sama dengan lambda, ya. Nah, ini adalah contoh, ya. Jadi misalnya model distribusi Poisson diperhitungkan seperti jumlah kasus baru COVID yang terjadi di Makassar bulan depan, ya. Distribusi memberitahu Anda kemungkinan kemungkinan jumlah kasus baru dari O hingga tidak terbatas, ya. Jika X sama dengan tidak sama dengan kasus baru bulan depan dan X merupakan Poisson lambda, maka probabilitas itu, ya, X merupakan kahitung tertentu, ya. Ini prinsipnya. Jadi untuk mengetahui, mempertimbangkan berapa distribusi hingga tak terbatas, seperti inilah hitungannya, ya. Anda biasa menggunakan faktorial. Pernah tahu cara prinsip faktorial? Ya. Kalau 3 faktorial itu berapa? Iya, oke. 6, betul. Ya, kenapa bisa 6? T2/1. Oke. Kalau 0 faktorial berapa? Nol faktorial berapa? Oke, betul. 1. Ya. Iya. Siapa tadi yang menjawab? Yang mana? Mana wajahmu? Iya. Nah,
kita coba ya, lihat ini. Misalkan jika kasus baru penyakit TB di Indonesia terjadi pada tingkat sekitar 2 per minggu, ya ini lajunya ya, 2 per minggu, maka ini adalah probabilitasnya, maka ya 0, 1, 2, 3, 4 hingga 1 juta kasus yang terjadi di Indonesia pada berikutnya ya. Jadi kayak gini nih. Jadi kalau disuruh hitung ya, disuruh hitung probabilitas pada kasus 0, 1, 2, 3, 4 dengan laju 2 per minggu ya hingga 1 juta ya. Jadi berapakah probabilitas untuk terjadinya 0 kasus, 1 kasus, 2 kasus, 3 kasus dan seterusnya. Anggaplah misalnya sampai 1 juta. Ya, ini tidak bisa manual nih kalau begitu, tapi yang jelas sampai 5 ya bisa kita manualkan ya. Ini kita buat seperti ini formulasinya karena rumusnya tadi seperti itu ya. Tau-nya 2, ini tadi, lambdanya 2, K-nya ini berapa? Ya. Ingat nah semua nah. Jadi 2 per minggu. 2 per minggu ini adalah ininya, ya, lajunya. Ya. Ya. Terus K-nya itu adalah yang disuruh probabilitasnya untuk terjadinya ini, ya. Yaitu ya. Ini 0, 1, 2, 3. Ya, jadi E-nya berapa? Ini adalah apa tuh namanya? Angka ketetapan, ya. Angka ketetapan. Ya, jadi misalnya ya, nah, kalau begini kondisinya kan berarti 2 tetap, toh. 2 tetap ini 1, ini hasilnya. Nanti kau buktikan nah semua nah. Nanti saya kasih nilainya ya. Oke, coba kau screenshot sekarang semua. Anda jabarkanlah latihan ya. Ya, kenapa bisa seperti itu? Buktikan saja ya. Nah, nanti saya kasih nilainya ya. Yang jelas ini adalah konstanta ya, seperti itu. Oke, cukup sampai di sini saja, sampai 4. Ya, karena kalau perhitungan, belajar perhitungan ya bukan waktunya sekarang, bukan tempatnya sekarang ya. Ini adalah konsep saja kau ajari bahwa bagaimana aplikasi probabilitas ya, bagaimana binomial, bagaimana distribusi normal, tentang cara teknis perhitungan. Saya pikir itu harus tuntas di masa-masa SMA ya. Kita kuliah itu adalah konsep yang kita pelajari ya, konsep sekaligus aplikasinya secara sederhana ya. Nah, berikutnya ya, misalkan pasien tetanus memiliki insiden 1 dalam 100 orang per tahun ya, dengan asumsi bahwa anggota populasi terpengaruh secara independen, temukan probabilitas K kasus dalam populasi 2000 mengikuti lebih dari 1 tahun untuk K 0, 1, 2, 3. Dan nilai ekspektif ya, atau nilai yang diharapkan min adalah tau sama dengan 0,01 dikali 2 ya, seperti itu 20. 20 kasus baru diharapkan pada populasi ini per tahun misalnya, maka hitunglah K 0, 1, 2, 3 ya. Dari mana kita mendapatkan ini? Dari mana? 0,01. Coba baca pertanyaannya. Dari mana kita dapatkan ini 0,01? Dari 1 bagi 100, Bu. Ya? Iya, betul. 1 dibagi 100.
100. Ya, jadi sebelum masuk ke perhitungan lengkap, kita harus cari dulu nilai efektifnya. Karena dia bilang, ya, misalkan populasi tetanus memiliki insiden 1 dalam 100 orang, ya, dengan asumsi bahwa anggota populasi terpengaruh secara independen, tentukan probabilitas kasus dalam populasi 200. Ya, kita cari dulu taunya. Ya, dengan seperti itu 0,01 dikali 2000 ini jumlah penduduk yang ada. Maka nilai efektif yang terjadi adalah 20. Ya, ini nilai minnya yang diharapkan. Ya, maka hitunglah K-nya 0, 1, 2, 3. Ya, seperti itu. Ya. Maka langsung kita kasih masuk dalam rumus. Ya, seperti itu. Ini dia. Berarti di sini adalah berapa tadi? Tonya berapa? 20. Ini adalah berapa tadi? Ya, 3. Iya, di sini adalah berapa? Ya, seperti itu ya. Kalau disuruh cari ini 1, 2, 3. Ya. Ya kan? Oke. Ya, yang penting kau sudah tahu apa angka yang mau dikasih masuk, mudah aja ya. Kenapa? Karena T-nya kita sudah dapat, K-nya kita sudah tahu, ya. E-nya juga nanti nyusul, ya. Oke. Ya. Nah, jadi ini agak berbeda dengan kondisi yang pertama karena di sini sudah mempertimbangkan apa tuh namanya tren insiden bahwa 1 dalam 100 tahun. Ya, ini kondisi yang ada di secara umum ya, 1 dalam 100 satu kejadian dalam 100 tahun. Ini apa tuh namanya ya? Lajunya ya, 1 dalam 100 tahun ya. Nah, tapi kalau dalam ada populasi yang jumlahnya adalah 2000, maka berapakah jumlah yang terjadi untuk kasus tetanus seperti ini? Maka yang terjadi adalah 20 ya. Dan untuk terjadinya kasus pertama berapa? Nah, ini makanya aku disuruh cari 0, 1, 2, 3 seperti itu. Ya. Nah. Terus berikutnya adalah Poisson process rate. Perhatikan bahwa parameter Poisson lambda akan dapat Perhatikan bahwa parameter Poisson lambda dapat diberikan sebagai jumlah rata-rata peristiwa yang terjadi dalam periode waktu yang ditentukan ya. Secara rata, lambda dapat diberikan sebagai nilai tukar seperti X sama dengan 2 per minggu, 2 kejadian per 1 minggu yang harus dikalikan dengan tau ya. Dan ini prosesnya ya, Poisson proses ya. Nah, kalau ini lebih kompleks lagi kondisinya. Kenapa? Karena yang tadi itu ya. Coba kita lihat. Ya, jadi E-nya ini adalah lambda dikali T, varian ya, lambda dikali T. Ya, seperti itu. Tunggu sebentar ya. Sebelum saya lanjutkan yang ini tadi, nanti saya pindah dulu ke binomial deh ya. Tunggu sebentar, saya ada salah slide ini kayaknya. Nah, ini dulu.
Ya, ini. Kita pindah dulu, nanti lupakan dulu itu ya, masih ada satu yang sebelum bahas ya. Jadi di sini adalah perhitungan binomial ya. Jadi ada 3 nih sekarang yang kita bahas. Binomial, Poisson, dan normal ya, distribusi normal ya. Nah, kalau binomial ya, kita lihat ini contohnya ya, bahwa ya ada X, ada ya seperti ini prinsipnya ya, koefisien binomial, terus probabilitas keberhasilan untuk uji coba tunggal, dan Q adalah probabilitas kegagalan untuk uji coba tunggal ya, 1 dikurang P ya. Jadi Q itu merupakan 1 dikurang P. Jadi P ditambah Q itu adalah 1, yaitu prinsipnya. P ditambah Q itu adalah 1, sehingga kalau kita mau mencari Q cukup dikurangi dengan 1 ya. Seperti itu. Dan ini prinsip daripada koefisien binomial ya, seperti ini ya. N faktorial X faktorial dikurang N dikurang X faktorial ya, seperti itu. Ya, ini dulu yang penting, kau lihat dulu prinsipnya, nanti akan mengerti ya, pelan-pelan akan kita pahami ya. Jadi misalnya ya 4 faktorial, kalau disuruh cari 4 faktorial ya, N-nya adalah 4, sampelnya ini 4, terus X-nya 2 ya. Jadi berapakah kondisi yang terjadi jika dua kejadian di antara 4 ya. Kalau misalnya sampelnya 4 ya, sampelnya 4, terus untuk terjadinya insiden kedua berapa, bagaimana perhitungannya? Maka seperti ini ya. 4 faktorial per 2 dikali dengan 2 faktorial. Ya, 2 diperoleh dari 4 dikurang 2 ya. Hasilnya adalah 6. Oke, sudah? Begitu dulu. Nah, sekarang kita pindah. Ya, jadi ini adalah koefisien binomial memberitahu Anda jumlah cara Anda dapat memilih X item dari N. Jadi ada beberapa komposisi, ada beberapa cara untuk memilih X item dari N. X item dari N. N-nya itu adalah 4, terus X-nya itu adalah caranya. Ya. Seperti itu. Jadi oleh karena itu ada 6 cara untuk memilih 2 item dari 4. Ya. Ada 6 cara untuk memilih 2 item dari 4. Ya. Nah, ini perhitungan binomial contohnya, aplikasinya, ya. Misalnya, ya, kita tahu bahwa probabilitasnya itu adalah 0,75. Ya, probabilitasnya adalah 0,75. Berapakah B-nya? Berapakah kejadiannya? Ya, berapakah probabilitasnya jika ya? Berapakah probabilitas keberhasilan? Ya, jika kondisinya seperti ini, maka kita perlu kurangi kita perlu mencari nilai Q dulu ya. Q itu diperoleh dari 1 dikurang 0,75 yaitu 0,25 ya. Terus kita masukkan angka-angka di sini seperti biasa ya. Terus 4 itu ya kita posisikan dia di sini, ini adalah 0 ya. Kenapa? Karena kalau disuruh cari probabilitas 0 keberhasilan ya, 0 keberhasilan, untuk berhasilnya kondisi kalau sampelnya adalah 4 ya. Terus sebentar. Ya, jadi ini hasilnya berapa? Ini hasilnya adalah 1, 4 dibagi 4, 1 ya. 4 faktorial dibagi 4 faktorial adalah 1 toh? Iya. 0,75 pangkat 0 berapa sih? 1. Nah, 0,25 pangkat 4 hasilnya adalah ini. Ya. Sehingga hasilnya adalah 0,039.
Ya, pahami dulu sampai di situ, ya. Ya, kita pindah slide ya. Kalau kau disuruh cari pada 1 ya, probabilitas 1 keberhasilan, maka hal yang serupa kita lakukan juga seperti tadi ya. Ini 4 ya, 0,75 dan ini ya, jadi 4 dikurang 1 ya, 4 dikurang 1 hasilnya adalah ini. Terus yang tadi adalah 1 langsung ya, ini 75 dan 4 ya. Ingat rumus dasarnya seperti ini ya, karena C untuk mengetahui C ya seperti ini, untuk mengetahui C ya seperti ini dijabarkan, jadi CNCX itu seperti ini, dan ini kita jabarkan seperti ini. Jadi saat 4 tadi 4/1, 4 faktorial dibagi dengan 1 ya, faktorial, terus dibagi lagi dikali dengan 4 faktorial ya, seperti itu. Terus ini 1 ya, terus ini adalah N kurang X ya, jadi 4 dikurang 1 jadi 3 ya, seperti itu. Nah, ini hasilnya ya, paham? Ya, Anda buktikan ya nanti ya. Ini kalau mau mencari 2 ya, dan berikutnya kita mencari 3 ya, ini oke. 4 nanti kau buktikan nah. Ya, cocok tuh, tidak ada yang salah dalam perhitungan ini. Ya, terus apa implikasi dari data-data tersebut? Apa implikasinya dari data-data ini? Maka kita bisa buat grafik seperti ini ya. Kita buat grafik 0,039 tadi untuk untuk X0, X1 adalah ini, X2 adalah ini, dan seterusnya ya. Kita bisa buat grafik dan kita buat gambarnya ya. Seperti inilah kondisinya, bahwa kita tempatkan 0 di sini, X ya, ini adalah Y, ini adalah X, terus 0,039, terus 0,0469 dan seterusnya. Inilah grafiknya ya. Ya, saudara? Sampai di sini paham? Ya? Iya, Bu. Ya, berikutnya kita juga bisa membuat hal yang lebih complicated daripada yang ada. Misalnya kalau disuruh cari berapakah kemungkinan ini bisa kita lakukan. Ya, jadi kalau disuruh cari berapakah kemungkinan untuk terjadinya 2 pada X2 ya, maka cukup kita kali 0,2109 dikali 1 ya, seperti itu. Nah, ini tadi 0,2109 toh. Ya toh? Nah, ini disuruh cari ini. Bagaimanakah kalau misalnya ini yang disuruh cari? Kondisi yang ini saja disuruh cari, bagaimana? Maka ini hasilnya. Ya, kan kita sudah temukan sebenarnya, tapi kalau misalnya kita tambah bahwa di sini ada, kita bisa kembangkan bukan 1 di sini, ya, angkanya, ya bisa. Ya, kalau umpama
misalnya gambarnya dari grafik itu disuruh tanya berapakah probabilitas kalau X-nya kurang daripada 2, maka ya mulai dari sini toh, 0, 1, 2, ya kan? Ini totalnya kita cukup jumlahkan. Kita cukup jumlahkan yang ada tadi, ya, kumulatifnya. Jadi dengan grafik ini kita bisa menghitung secara akumulasi, secara kumulatif, ya seperti itu maksudnya, ya. Misalnya kurang daripada 2 berarti yang ini, lebih daripada 3 berarti ini, ya kan? 2 berarti ini, kurang dari 1 berarti mulai dari 1 sampai 0, ya seperti itu. Itu manfaat daripada kita membuat binomial, terus kita juga bisa berhitung secara kumulatif, ya, ataupun tunggal, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai jam berapa kita ini? Bukan 10.30 toh? Nah, iya, oke, sudah lewat ya. Sisanya begini saja. Yang itu tadi, yang saya cari anunya ini. Begini saja, biar misalnya dulu itu, ya, ini ada. Nanti yang kekurangannya itu yang tadi khusus yang Poisson nanti saya akan ini lagi. Ada sebenarnya itu masuk dalam penugasan tadi itu saya salah PPT aja ya. Tapi jadi yang kurang di sini nanti akan saya tambahkan berapa hari kemudian itu adalah yang Poisson yang tadi, yang contoh yang terakhir ya. Ya, jadi saya kira cukup ya. Nanti sisa berikutnya akan ada penugasan. Jadi mestinya kan jadi jam 8 sampai jam berapa? Jam 8 sampai kalau jam 8 sampai jam berapa? Ah, iya. 10.30. Oh, mestinya 11, Dek. Ya, berarti kalau begitu sisa waktunya itu untuk adalah tugas, ya. Jadi tatap mukanya cukup, ya, tatap mukanya cukup. Kita tidak akan habiskan untuk semua, untuk menjelaskan, nanti sisanya adalah tugas. Nanti saya akan share tentang tugasnya di sekolah, ya, secara detail, atau bisa juga saya share ke ketua kelas, ya, seperti itu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kita screenshot dulu ya sebagai laporan kuliah. Silakan dilaporkan ya untuk kelas. Oh, bisa makan? Anu? Bisa screenshot di laptopmu? Oh ya. Oke. Link absen. Muncul semua kameranya. Mana kameranya? Mana semua? Jadi cukup dengan link absen sudah cukup ya? Ya? Tidak perlu dengan nggak perlu? Hah? Iya, Bu. Tinggal dilaporkan. Oke. Iya, jadi tatap mukanya cukup, sisanya itu adalah penugasan. Harus kerja tugas, ya. Tidak mungkin saya jelaskan semuanya, habis waktu kita hanya untuk saya bicara terus, wah capek juga tuh. Ya, harus lebih banyak latihan. Oke, saya kira demikian untuk hari ini. Jadi tugasnya sesuai yang tadi. Kalaupun Poisson mungkin yang belakangnya saya belum jelaskan, belum tuntas itu tadi, tidak akan menjadi tugas, ya.
Oke, saya kira cukup hari ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan. Mudah-mudahan saya tidak ada masalah lagi dengan hari Jumat ya. Jadi kalau misalnya ada saya masalah di hari Jumat, mohon waktunya di hari Sabtu. Ya, mungkin minggu depan itu saya akan ke daerah, nanti kita lihatlah bagaimana baiknya ya. Oke, ya sekira cukup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.